Tabe, berimba kareba komio. Semoga Anda selalu sehat dan tetap semangat. Saat ini Anda menyaksikan Berita Sulteng bersama saya, Aling Talamoa. Sejumlah informasi teraktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama untuk hari ini. Polres Banggai menangkap pelaku pencabulan anak tiri. Polda Sulteng menunda pemeriksaan terhadap calon kepala daerah yang terlibat tindak pidana. Kasus perceraian di Kota Palu mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Satuan Reserse dan Kriminal Polres Banggai menangkap seorang pria berinisial MU berusia 42 tahun, warga Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai. MU diduga telah melakukan pencabulan terhadap anak tirinya sejak 10 tahun lalu. MU ditangkap setelah korban bersama sepupunya melaporkan kasus dugaan pencabulan tersebut ke Markas Polres Banggai. Dari laporan itu, tim Reskrim Polres Banggai langsung mendatangi rumah MU dan meringkus lelaki parubaya tersebut. Kepada polisi, korban mengaku dicabuli pelaku sejak tahun 2014 lalu dan terakhir Agustus 2024. Selama ini, korban tidak pernah menceritakan kasus yang menimpanya karena takut ancaman pelaku yang tak lain ayah tirinya. Oleh penyidik yang kemarin menangkap atau mengamankan pelaku yang sekaligus ayah tiri dari korban pelaku pencabulan. Untuk korban ada pendampingan dari perlindungan anak dan akan didatangkan juga tim psikiater untuk pemulihan psikis yang bersangkutan. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Mapolres Banggai untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku terancam hukuman penjara selama 15 tahun. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Banggai. Kepolisian daerah Sulawesi Tengah menegaskan tetap bertindak netral dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 di Sulawesi Tengah. Netralitas juga diberlakukan dalam penegakan hukum terhadap calon kepala daerah yang diduga melakukan tindak pidana. Polda Sulawesi Tengah akan menunda melakukan penyelidikan maupun penyidikan terhadap laporan yang melibatkan calon kepala daerah pada Pilkada 2024. Salah satunya yang diduga melibatkan calon kepala daerah di Kabupaten Morowali Utara. Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat Humas Polda Sulawesi Tengah, Ajun Komisaris Besar Polisi Sugeng Lestari mengatakan penundaan penyelidikan itu untuk menghindari konflik of interest dan dimanfaatkannya Polri untuk kepentingan politik kelompok tertentu. Jadi perlu kami jelaskan bahwasanya benar Polda Sulawesi Tengah untuk sementara akan melakukan penundaan terhadap para calon kepala daerah yang diduga terlibat dalam suatu tindak pidana. Hal ini memperdomani surat telegram Kapolri nomor ST1160 Romawi 5 2023 yang dirubah dengan ST2232 Romawi 9 tahun 2023 tanggal 29 September 2023 tentang netralitas Polri dalam pelayanan masyarakat di bidang penegakan hukum. Penundaan penyelidikan tindak pidana terhadap dugaan keterlibatan calon kepala daerah hanya berlaku hingga berakhirnya tahapan pilkada tahun 2024. Setelah itu, proses penyelidikan akan dilanjutkan hingga tuntas. Polda Sulteng mengingatkan jika penundaan tidak berlaku bila calon kepala daerah melakukan tindak pidana luar biasa seperti terorisme, narkotika, korupsi, dan kejahatan transnasional. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Harga tomat di Kota Palu dan Kabupaten Sigi anjlok sejak 2 pekan terakhir. Saat ini, harga jual tomat mencapai Rp1.000 per kilogram.
Anjloknya harga tomat membuat para petani merugi. Mereka mengeluh lantaran hasil panen tak sebanding dengan biaya operasionalnya. Seperti yang dirasakan Udin, petani tomat di Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi. Ia terpaksa menjual tomatnya dengan harga murah daripada tak laku. Anjloknya harga tomat dipicu stok yang melimpah dan panen raya di daerah-daerah pemasok tomat, seperti Biromaru, Napu, dan Palolo. Belum lagi permintaan tomat yang menurun, membuat para petani kesulitan mendapatkan pembeli. Dari stoknya, iya pengiriman kan, ya kurang pengiriman, ya susah juga kita petani. Baru kalau mahal ya enak juga kita petani kan, tidak terlalu carian pembeli. Pupuk, obat, iya kalau mahal sedikit ya mendingan, ya tidak setengah mati kita kan. Harga naik, ya sudah seimbang sudah kan. Gitu. Kalau turun begini setengah mati gitu. Iya, sedikit saja nanti. Ya, cuacanya masih setengah mati kalau begini kita petani. Karena tidak menentu cuacanya kan, kadang panas, hujan, gitu. Bukan hanya rugi lantaran harga anjlok, cuaca yang tak menentu membuat hasil panen tomat tak sesuai harapan. Hujan dengan intensitas tinggi membuat daun tomat membusuk dan mengering lebih awal. Para petani terpaksa memanen seluruh buah tomatnya. Syahrul Cahya melaporkan dari Sigi.